Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Mega Jonimen. Di video kali ini aku akan membahas hal yang berbeda dari video aku sebelumnya. Jika kalian penasaran, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu khususnya tentang hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Video ini aku buat sebagai tugas untuk mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Bapak Benny Karisma Arasuli, SHI LLM, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih Mahkamah Konstitusi itu. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi lahir dari amanat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pada tanggal 18 Agustus tahun 2003 Mahkamah Konstitusi resmi didirikan di Indonesia. Pada saat ini Mahkamah Konstitusi diketuai oleh Bapak Anwar Usman dan wakilnya yaitu Bapak Aswanto. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembahasan tentang hukum acara perselisihan hasil pemilu. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan partai politik. Dan yang keempat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Maka di video kali ini, aku akan membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. PHPU adalah singkatan dari perselisihan hasil pemilihan umum. Apa sih maksudnya? Jadi, perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara anggota atau peserta pemilu, baik itu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Kepala Daerah terhadap perbedaan perolehan suara saat pemilu. Selanjutnya, sumber hukum acara perselisihan hasil pemilu yaitu yang pertama, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Yang ketiga yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Yang keempat yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu calon presiden dan calon wakil presiden. Yang keenam yaitu jurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 002/PHPU-D/11 tahun 2004 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi wajib menjaga pemilu agar berlangsung berdasarkan azas-azas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Macam-macam permasalahan pemilu dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, tindak pidana pemilu. Apabila terjadi tindak pidana pemilu,
maka penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana. Yang kedua adalah pelanggaran administratif, maka diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang ketiga adalah sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilu. Apabila ini terjadi, maka diselesaikan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Yang keempat adalah perselisihan hasil pemilu. Apabila ini terjadi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang untuk menyelesaikan hal ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi, di dalam hal ini terdapat pengaturan tentang siapa yang berhak untuk menjadi pemohon di dalam penyelesaian atau pengajuan kasus dalam perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka diaturlah siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan umum. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu. Yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilihan umum. Yang ketiga adalah partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, materi permohonan di dalam PHPU yaitu penetapan hasil yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap yang pertama, terpilihnya calon anggota DPD. Yang kedua, penentuan calon yang masuk ke dalam putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah perolehan kursi anggota partai politik yang ikut di dalam pemilihan umum. Lalu, siapa sih yang menjadi termohon di dalam PHPU? Jadi, yang menjadi termohon di dalam perselisihan hasil pemilu adalah pihak yang berkepentingan, yaitu Komisi Pemilihan Umum, di mana hasil kerjanya dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan paling lambat 3 kali 24 jam semenjak KPU mengumumkan secara nasional hasil pemilihan umum. Penyampaian salinan ini harus dilakukan paling lambat 7 hari sejak permohonan itu diregistrasikan. Oleh karena itu, di dalam praktek, KPU yang berkedudukan sebagai termohon harus diberitahukan kepadanya tentang permohonan itu melalui pengiriman salinan permohonan kepada mereka. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, maka hal yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimanakah putusan terhadap perselisihan hasil pemilu ini. Maka terdapat 3 jenis putusan di dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila baik pihak termohon maupun pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah permohonan dikabulkan apabila pemohon dan termohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah permohonan ditolak apabila terbukti permohonan tidak memiliki legal standing dan alasan-alasan yang jelas. Jadi, itulah serangkaian proses di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian hasil pemilihan umum. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on my next video.